Hai semua, what is up? Saitama Wolfpack dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. So, welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini gue akan ngomongin lagi tentang Saitama. Namun sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa, gue tekankan bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. It is only for entertainment and educational purpose. Jadi kalian harus tetap Dior, okay? Do your own research karena Dior itu penting. Oke, langsung gua bawa kalian ke CoinGecko. Tapi sebelumnya gua kasih tahu kalian bahwa gua bikin video ini di hari Minggu malam, artinya malam Senin ya, dan ini sekitar 11 malaman lah. Dan di waktu ini, berdasarkan CoinGecko, the global cryptocurrency market cap sitting down di angka 1,82 trillion US dollar dan dalam kurun waktu 24 jam terakhir mengalami penurunan sebesar 3,5%. Alright guys, langsung aja kita ke Dextool untuk melihat chart dan harga at the present time untuk Saitama. Jadi berdasarkan Dextool, untuk harga Saitama untuk sekarang ini ada di 0,000 sekian 1682 US dollar dan dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami penurunan sebesar 8,49%. Cukup dalam ya. Dan kalau kita lihat informasi di sebelah kiri di sini untuk market cap ini juga turun lagi, sekarang di angka 890-an juta US dollar. Namun untuk holdernya ini ada kenaikan ya. Sekarang ada di 333.103 holders. Ini adalah trend line yang gua bikin. Ini downtrend ya dari ATH. Dari ATH-nya gua bikin ke bawah ini. Oke teman-teman, jadi gua teruskan ini dari video gua sebelumnya ya. Terakhir gua bikin video tentang Saitama itu ada di tanggal 18, yaitu di area sini. Nah, waktu itu kalau kalian masih ingat di video gue sebelumnya, gue menyinggung pemicu dari kenaikan harga ini karena ada announcement dari pihak Saitama mengenai tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Namun pada saat Saitama naik sampai ke level ini adalah level di mana menyentuh trend line. Ya, ini garis keramat ini sebenarnya, downtrend trend line, dan pada akhirnya masih belum kuat untuk nge-breakout dan dia akhirnya koreksi cukup dalam sampai ke area sini dan akhirnya dia reversal ke area sebelah sini. Nah, ini pun juga kalau kita lihat ini mencoba untuk nge-breakout trend line ini pun juga sampai sekarang di waktu ini pada saat gue bikin video ini masih belum bisa karena dia kalau kita lihat di sini ini masih agak jatuh ke sini ya, ke bawah ini. Nggak tahu nanti ini akan kedepannya gimana karena pada saat ini pun sebenarnya masih belum ada tanda-tanda akan naik dalam proses penantian Saitama. Dan tapi nggak tahu kalau pas video ini diupload karena gua rencanakan gua uploadnya di Senin pagi karena kalau gua upload sekarang of course kalian udah pada istirahat nyenyak bobo gitu kan. Jadi gua memang planningnya untuk uploadnya di Senin paginya. Oke, nanti kalian buktikan sendiri apakah ini nanti akan ke atas breakout trend line ini atau justru ke bawah. We will see ya. Kita lanjut ya. Jadi kita udah bahas chartnya, so kita lihat apa yang terjadi di tengah komunitas. Kita awali dengan melihat Twitter page-nya Saitama Official. Jadi ini update terakhir yang gue bikin di video terakhir gue tanggal 18 dan ini gue ke atas untuk meneruskan timelinenya. Oke, di tanggal 18 pun juga Saitama Official tweetan Saita Realty. Dia bilang Saita Realty coming soon. Nah, kemudian ini tweetan terakhir tanggal 19 yaitu kemarin. Check out the updates on Wolfcaster 1992 recently shared by Gab Maru. Ini adalah CCO atau Creative Director untuk Saitama LLC. Jadi Wolfcaster 1992 ini adalah game play to earn-nya Saitama dan sampai saat ini masih in progress ya, masih coming soon kita lihat di sini. Jadi ini masih dalam proses pengembangan dan gimana menurut kalian gamenya? Gua rasa untuk game play to earn, well ini udah termasuknya keren lah ya. Play to earn man, artinya kita main kita dapat untung di situ. Dan kalau kita beralih ke Twitternya Saitama Guru setelah tanggal 18 itu pun menurut gua nggak ada tweetan yang spesial ya, yang besar. Memang kalau kita ngomongin food di tengah komunitas memang sangat banyak sekali food yang beredar. Cuma untuk sekarang nggak usah lah ya ngomongin food karena yang kita perlukan sekarang adalah positivity untuk Saitama Wolfpack ya kan. Jadi kita ngomongin yang bagus-bagus saja, oke? Oke teman-teman, jadi ini ada tweetan dari Upside Positivity dari @UpsideVision. Menurut gue ini adalah Wolfpack juga. Kalau kita lihat di sini untuk akunnya dia punya follower 18,2k
Gue tertarik dengan tweetannya dia di tanggal 17 Februari. Jadi ini tentang let me explain to everyone interested in Saitama how we will go way past our all time high. Jadi dia kayak bikin prediksi sebenarnya. Ini lebih tepatnya prediksi karena masih belum 100% akurat. Maksudnya itu nanti akan terjadi atau enggak. Cuma yang menarik adalah tweetannya Upside Positivity itu di quote tweet oleh Saitama Guru. Jadi di quote tweetnya Saitama Guru dia bilang this is very well structured and accurate and bla bla bla. Jadi ini dapat respon dari Saitama Guru pada intinya. Ini menarik ya. Kita akan baca bareng-bareng dan kita akan lihat prediksinya kayak gimana nanti ke depannya ya. Pertama ini nanti dibagi beberapa step. Kita akan baca dari step pertama yaitu step 1. Saitamask swap feature enabled in a few days, 3 to 7 days. Conservatively speaking, let's say February 22nd. Ya, jadi prediksi dia Saitamask swap feature akan dimulai beroperasi lagi di tanggal 22 Februari. Oke, itu step pertama. Kita lanjut ke step kedua. On step 2, approximately 1 week after, kira-kira 1 minggu setelahnya, Saita Realty will be launched to the Saitama Wolfpack. Oke, kalau ini kan udah ada announcement-nya ya. Jadi tanggal 1 Maret nanti akan di-launch menurut pengumuman yang terakhir. Jadi kalau misalkan ini prediksinya benar tanggal 22 swap feature Saitamask dioperasikan dan dia bilang 1 minggu setelahnya Saita Realty launch, ya berarti quite accurate man, ya kan? Makanya ini menarik menurut gua, seriously. Dan ini di-tweet di tanggal 17, artinya sebelum pengumuman yang tanggal 18 dikeluarkan. Oke, jadi kita lanjut nih. Now, step 3. A combination of these two catalysts will drive critical investors to gain more confidence in Saitama. Jadi kombinasi dua itu antara swap feature di Saitamask dan launching Saita Realty ini disebut dua katalis ya. Dua katalis itu ini akan membuat para investor untuk merasa percaya diri terhadap Saitama and start to FOMO in. Considering the low entry point very appealing antara 0,0018 sampai 0,0028. Jadi antara ini disebut dia sebagai low entry point. Dan padahal untuk sekarang ini 16 kalau nggak salah. Yes, untuk sekarang 16 bro. Berarti lebih rendah. Oke, lanjut ke step 4. Islam Makhachev UFC fight on February 26th will display Saitama to the world, enticing new investors to buy in and start using the Saitamask applications for the first time. Oke, jadi di tanggal 26 karena memang menurut jadwalnya itu ada Islam Makhachev, UFC fighter yang disponsori oleh Saitama, dan ini menurut dia nanti akan ngebuat exposure Saitama meningkat karena ini levelnya internasional. Oke, lanjut. We are going to step number 5. Institutional investors will consider Saitama as a great long-term investment opportunity after analyzing Saitama and seeing the fully functional Saitamask plus the international marketing moves. Oke, jadi investor institusional ini akan mempertimbangkan Saitama sebagai investment jangka panjang yang bagus karena melihat Saitamask berfungsi dengan baik dan international marketing, yaitu dari Islam Makhachev. Alright, step number 6. In mid of March, the Dubai Expo will solidify all the businesses relationships further and build great exposure for the Saitama ecosystem. Oke, jadi memang kita udah bahas beberapa kali sebenarnya di pertengahan bulan Maret tanggal 16 sampai tanggal 17 Maret memang itu ada Dubai Crypto Expo dan Saitama ada di deretan titanium sponsor untuk event sekelas Dubai Crypto Expo. Next step. Step number 7. Major Tier 1 exchanges will witness the high trading volumes and start listing Saitama, which will drive the price past all-time high. Oke, jadi kalau udah proses yang sampai nomor 6 ini dilalui, ekspektasinya yaitu Major Tier 1 exchanges, misalkan top 5 exchange ya, Binance, KuCoin, Kraken, Coinbase dan sebagainya, akan mempertimbangkan untuk ngelist Saitama. Dan ini akan ngebuat price Saitama bisa sampai ke all-time high-nya. The last step, step number 8, with Fang, Wolfcaster Game, and token pairing listing on Saitamask, the hyperburn will start to take effect. Yes, dan ini memang puncaknya. Fang itu adalah NFT market yang akan menjadi bagian dari Saitama ecosystem. Wolfcaster Games
yang tadi kita bahas di depan, kemudian Toker pairing yang di list di Saitamask, dan kesemua itu akan combine berpengaruh ke Saitama karena ini akan menyebabkan hyper burn. Dan inilah keistimewaan Saitamask yang gua selalu gadang-gadang atau yang digadang-gadang oleh para developernya, yaitu hyper burn. After that, there is no stopping the Saitama Wolfpack. We are inevitable. Ya, jadi itu prediksi dari Upside Positivity. Ya, we will see. Anyway, apapun itu we will see. Ya kan. Gua sih ngelihat ini ya sebagai apa ya, kita ambil sisi positifnya aja lah, nggak usah terlalu serius karena memang di luar sana banyak food dan hal seperti ini nih kadang akan menetralisasikan ya food yang tadi itu. Oke lah guys, jadi memang di video kali ini kesimpulannya belum ada update yang wah tentang Saitama. Tujuan gua upload video ini memang untuk update ke kalian agar timelinenya nyambung ya kan. Secara eksklusif gua upload mengenai perkembangan Saitama buat kalian, Saitama Wolfpack Indonesia. Jadi sekian dari gua. Mungkin untuk next video gua akan masih review token ya, requestan dari kalian udah gua masukin ke list. Thank you yang udah request sebelumnya, nanti gua akan upload ya satu-satu. So guys, dari gua cukup sekian. Thank you for watching, really appreciate you guys, dan selamat hari Senin, selamat beraktivitas kembali, tetap jaga kesehatan ya, keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Gua Setiawan undur diri, sekali lagi gua tekankan untuk Dior, peace, bye guys.